beberapa pemimpin di Universitas Patimura ini juga dari program studi ilmu tanah seperti Pak Dr. Lawalata. Hari ini sudah hadir tamu spesial kita, Bapak Vera dari program studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian. Selamat siang Bapak, mungkin bisa diperkenalkan nama lengkap. Selamat siang. Ya. Ya, nama saya Vera Puturuhu. Saya Ketua Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian Universitas Patimura. Ya. Iya, mungkin dari Bapak Vera bisa dijelaskan visi dari program studi ilmu tanah ini seperti apa? Ya. Visi program studi ilmu tanah yaitu diharapkan 2030 nanti ilmu tanah akan menjadi program studi dengan penerapan, pengkajian, dan pengembangan teknologi dalam bidang ilmu tanah berbasis pulau-pulau kecil. Itu visi kita. Oh, jadi Ya. itu visinya Pak. Ya. Terus kemudian mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai profil dari program studi ilmu tanah, mungkin sejak kapan berdiri Ya. seperti itu. Ya, program studi ilmu tanah ini kan sebenarnya bukan program studi yang baru. Program studi ilmu tanah ini sudah ada sejak tahun 70-an. Ya. Bahkan beberapa pemimpin di Universitas Patimura ini juga dari program studi ilmu tanah seperti Pak Dr. Lawalata, itu salah satu rektor Universitas Patimura, terus Prof. Nanere, itu juga rektor Universitas Patimura, dan bahkan Prof. Lohana Pesi juga pernah menjabat sebagai wakil rektor satu Universitas Patimura. Nah, itu tokoh-tokoh dari program studi ilmu tanah, sehingga program studi ini tidak merupakan program studi yang baru di Universitas Patimura, sudah cukup lama. Cuma pas di tahun 2007 itu ada merger dari kebijakan pemerintah, sehingga program studi di Fakultas Pertanian, yaitu program studi ilmu tanah sendiri, agronomi, hama penyakit, itu di merger jadi satu, ya, dengan berbagai pertimbangan yang dipikirkan oleh pemerintah. Maka sejak 2007 itu kita merger dengan menjadi nama program studi agroteknologi. Ya, sampai tahun 2017 kemarin kita kembali pisah dari program studi agroteknologi. Jadi kita berdiri baru lagi di tahun 2017 sebagai program studi ilmu tanah di Fakultas Pertanian Universitas Patimura. Ya, jadi untuk angkatan mahasiswa itu kita baru mulai dari 2017, dan sampai hari ini baru satu orang yang akan menyelesaikan studi. Ya, jadi dia menyelesaikan studi tanggal 16 besok dalam waktu studi 3 tahun 6 bulan. Ya, itu angkatan 2018. Nah, sementara ada sekitar 5 orang, ada satu juga yang sementara melakukan penelitian, dan 5 orang yang lainnya sementara melakukan penelitian proposal. Ya, jadi itu terkait dengan perjalanan program studi ilmu tanah. Nah, ilmu tanah sendiri dia memiliki dosen 19 orang. Ya, jadi 2 profesor, terus 8 doktor, 1 kandidat doktor, dan 8 master. Ya, kita punya magister pengelolaan lahan. Jadi program studi ilmu tanah dia menjadi cikal bakal untuk didirikannya program studi pengelolaan lahan. Jadi waktu belum merger itu 2008 itu program studi pengelolaan S2 pengelolaan lahan itu sudah ada, dan itu semua dosen di program studi ilmu tanah mengajar di situ yang berpendidikan S3 dan profesor. Ya, di situ. Nah, sehingga saat ini juga kita tetap mengajar di situ di program studi pengelolaan lahan, dan program studi ini juga memiliki fasilitas pendukung. Ya, selain ada ruang program studi, ada lab. Nah, kita punya 7 laboratorium. Ya, 7 laboratorium. Jadi laboratorium biologi tanah, kimia tanah, terus laboratorium tanah dasar, ada laboratorium hidrologi dan
mineralogi tanah, ada laboratorium lingkungan dan laboratorium sistem informasi geospasial dan pemetaan sumber daya lahan. Nah, laboratorium yang terakhir ini dia menyatu dengan salah satu pusat studi, pusat penelitian yang langsung di bawah Universitas Patimura dalam kerjasama dengan Badan Informasi Geospasial atau BIG. Namanya Pusat Pengembangan Infrastruktur Informasi Geospasial. Jadi terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya survei dan pemetaan. Jadi dia menyatu dengan lab sistem informasi geospasial dan pemetaan sumber daya lahan. Nah, jadi sekarang ini kita mempunyai mata kuliah yang memang lebih fokus ke bagaimana pengelolaan sumber daya lahan yang ada. Ya, ada terkait dengan pemetaan, penginderaan jauh sistem informasi geografis, ada tentang survei lahan, kesesuaian lahan, degradasi lahan. Nah, itu mata kuliah memang menjadi inti di program studi ilmu tanah. Ya, jadi kita pada akhirnya di program studi ilmu tanah ini tidak cuma dia fokus ke pertanian, tapi juga non pertanian. Ya, jadi karena memang lulusan kita juga bukan cuma dari program studi ilmu tanah Fakultas Pertanian di dalam negeri maupun luar negeri, tapi juga ada dari ilmu-ilmu sains, misalnya dari geografi, terus dari ilmu-ilmu kebumian yang lain. Nah, itu alumni-alumni kita, sehingga kita tidak cuma terfokus ke pertanian, tapi non pertanian juga ada, karena memang kita juga ada dalam pengembangan wilayah, perencanaan wilayah. Nah, itu kita melakukan itu. Bahkan analisis wilayah pesisir pun salah satu mata kuliah kita di program studi ilmu tanah. Ya, jadi untuk program studi kita di Fakultas Pertanian seperti itu keadaannya. Jadi kita sekarang ya berupaya untuk bagaimana bisa mendapatkan mahasiswa, karena memang kita mahasiswa ya cukuplah, tapi kita ingin tambah lagi sehingga bisa membangun program studi ini dengan lebih baik dan kita bisa berperan di pemerintah. Jadi lapangan kerja yang selama ini ya, bukan yang kita rencanakan, tapi yang selama ini sudah dinikmati oleh alumni kita, yang seperti tadi saya katakan bukan cuma di pertanian. Kalau di pertanian ada di bagian penyuluhan, di dinas pertanian, ya di perusahaan-perusahaan pertanian, banyak juga di kelapa sawit dari Sabang sampai Merauke, itu banyak alumni-alumni kita yang bekerja di situ dan memang menduduki pimpinan-pimpinan penting di situ juga. Ada juga di pertanahan, bahkan kita dari alumni kita ada yang menjadi kepala pertanahan di Buru, ya salah satunya. Terus juga di pemerintahan sebagai asisten 1, terus ada juga sebagai pimpinan-pimpinan di lembaga-lembaga pemerintah yang ada juga di LSM ya bekerja, bahkan juga sampai di bank pun ada. Bank BRI, BNI, BPDM, itu alumni-alumni kita banyak bekerja di situ, dan juga dari situ juga ada yang di staff. Nah, kita terbuka ya untuk menerima mahasiswa dari berbagai sekolah, madrasah, SMK, SMA, ya bahkan kejuruan pun yang kadangkala yang kita terima kemarin ada yang non pertanian pun bisa masuk di program studi ilmu tanah, dan hasil semester 1 itu memang IPS-nya sangat bagus sekali, ya, jadi di atas 3,75. Ya, jadi itu bagaimana nanti kita bisa mendampingi mahasiswa secara baik, sehingga apapun latar belakang mereka, tapi kita bisa memberikan pemahaman bagi mereka secara mendasar sehingga mereka bisa memahami program studi ilmu tanah secara baik. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik. Itu tadi tentang program studi ilmu tanah ya, seperti yang Bapak Ferad sudah jelaskan. Bapak Ferad sudah menjelaskan tentang seperti berapa banyak tenaga pengajarnya, kemudian apa sih yang dipelajari di program studi ilmu tanah, serta untuk prospek kerja saat nanti lulus dari program studi ilmu tanah. Kemudian mungkin yang calon-calon mahasiswa ingin tahu
apa saja sih beasiswa yang ada di program studi ilmu tanah? Seperti itu, Pak. Ya, beasiswa yang ada di Ilmu Tanah mungkin nanti sama dengan program studi yang lain. Ada yang lebih banyak itu bidik misi, ada juga KIP, ada beasiswa BNI yang tersedia, bahkan ada beasiswa yang bisa membantu mahasiswa untuk melanjutkan atau mengikuti pertukaran pelajar ke luar negeri, ya, misalnya lewat program-program ISMA. Nah, itu memang yang tersedia di fakultas itu juga yang memang mahasiswa kita peroleh. Ya, jadi seperti itu. Ya. Oke. Jadi tadi adalah beberapa informasi mengenai program studi ilmu tanah. Mungkin kepada Bapak Ferat ada yang mau disampaikan nih kepada calon mahasiswa, mahasiswi yang mungkin masih bingung mau masuk di program studi apa nantinya, mungkin bisa diberikan pencerahannya seperti itu untuk mendaftar di program studi ilmu tanah. Ya, terima kasih bagi adik calon mahasiswa yang akan masuk ke Universitas Patimura. Kami program studi ilmu tanah sangat berharap adik-adik bisa masuk di program studi ilmu tanah. Kami tidak hanya pelajari tentang ilmu tanah, tapi banyak hal yang kita pelajari seperti yang tadi katakan bahwa ada terkait dengan pertanian, non pertanian, itu kita akan pelajari di situ. Dan Anda tidak akan kecewa setelah menempuh pendidikan di program studi ilmu tanah, karena peluang-peluang kerja itu terbuka bagi Anda pada saatnya. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, jadi itu tadi ya ajakan dari Bapak Ferat. Bapak Ferat mengatakan tidak akan kecewa kalau masuk program studi ilmu tanah karena peluang pekerjaannya bisa dibilang besar ya, Pak. Ya, itu tadi obrolan kita bersama Ketua Program Studi Ilmu Tanah Fakultas Pertanian. Jangan lupa untuk subscribe serta like dan komen akun YouTube kita di Suara Patimura.